pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Senang sekali kita bisa berjumpa kembali di ibadah doa pagi. Mari sama-sama dengan hati yang rindu kita datang menghampiri Tuhan. Saya yakin dan percaya bahwa mezbah yang kita dirikan pagi hari ini ada perkenanan Tuhan di dalamnya. Mari sama-sama kita siapkan hati kita. Mari kita sembah Tuhan. Betapa aku rindu berhadapan denganmu, bawaku lebih dalam di dekatmu, menyembahmu. Murnikan hati kami Tuhan. Murnikanlah hatiku, sebab Kau yang mengenalku. Jiwaku pun terbuka untuk suaramu, jamahanmu. Ku nikmati kehadiranmu, bermuara dalam hatiku saat ku memandang wajahmu. Damai memenuhi, ku lepas segala bebanku, terhanyut ku dalam kasih-Mu. Saat ku memandang wajah-Mu, ku temukan hidup. Mari murnikan hati kami ya Bapa. Murnikanlah hatiku, sebab Kau yang mengenalku. Jiwaku pun terbuka untuk suaramu, jamahanmu. Ku nikmati kehadiranmu, bermuara dalam hatiku saat ku memandang wajah-Mu. Damai memenuhi, ku lepas segala bebanku, terhanyut ku dalam kasih-Mu. Saat ku memandang wajah-Mu, ku temukan hidup. Hadiran-Mu bermuara dalam hatiku saat ku memandang wajah-Mu. Damai memenuhi, ku lepas segala bebanku, terhanyut ku dalam kasih-Mu. Saat ku memandang wajah-Mu, ku
hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan hadirat-Mu, hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan hadirat-Mu, memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan, yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu, yang ku nampak Hanya kemuliaan-Mu. Mari sama-sama kita sembah Tuhan. haleluya. Haleluya. Kinarana-maya si, kinarana-maya sanarana-maya so. Sha-na-na-na-na-na-na-na-na. Shinarana-maya ranamaya ranamaya Shidididididi kamaranamaya ranamaya sanarana. Haleluya. Sembah Engkau Yesus Tuhan. Haleluya Tuhan. Shikinaramaya ranamaya sanaranamu. Kinaranamaya syananama takaranamu. Makasih. Shinanananana. Hadirat-Mu memenuhiku, Hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Sekali lagi. Hadirat-Mu memenuhiku. Ini doa kami Tuhan. hadirat Biar hadirat-Mu memenuhi kami pagi hari ini. penuhi Menjamah setiap bait-Mu, hati kami Tuhan. dan ku Tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Mari kita berikan tepuk tangan kemuliaan. Awan kemuliaannya turun dengan nyata memenuhi kita. Terima kasih. Kami tahu kami adalah umat pilihan-Mu Tuhan. Setiap kami spesial di mata-Mu, setiap kami berharga ya Tuhan. Dan kami tahu bahwa Engkau selalu senantiasa memandang kami dengan penuh kasih. Karena kami tahu Engkau Bapa yang baik, Allah yang penuh kasih dalam hidup kami. Kami bersyukur di tahun 2022 ini kami masih bisa ada. Itu semua karena anugerah-Mu Tuhan. Teruslah lanjutkan kasih setia-Mu
dalam hidup kami. Kami belajar Tuhan, ingin berjalan di dalam tuntunan-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Kami mau sambut isi hati firman-Mu, biar setiap benih yang ditabur itu jatuh di tanah hati yang baik, menjadi rema dalam kehidupan kekristenan kami. Terima kasih, hanya di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Senang sekali di doa pagi hari ini kita akan kembali mendengarkan taburan benih firman Tuhan. Saya sungguh bersyukur ketika saya mempersiapkan untuk doa pagi hari ini. Beberapa hari lalu Tuhan menaruh firman ini di dalam hati saya. Saya pun diberkati dan dijamah Tuhan. Nanti di akhir kita akan menaikkan sebuah lagu. Dan lagu yang kita nyanyikan seperti salah satu tokoh dalam Alkitab yang saya mau sampaikan. Seperti yang kita tahu di gereja kita, visi daripada tahun 2022 adalah tahun mimpi dan penglihatan. Dan di awal Januari, tanggal 11 sampai 31 Januari ini, selama 21 hari, kita akan bersama-sama merendahkan diri, berdoa, mendekat kepada Tuhan melalui doa puasa, pribadi lepas pribadi. Dan kita sedang memasuki minggu pertama di doa puasa kita. Karena itu seperti pokok doa puasa di minggu pertama, yaitu menantikan visi dan mimpi dari Tuhan. Saya akan demikian menyampaikan kepada Anda juga, bahwa setiap penantian visi dalam hidup kita itu pasti dijawab oleh Tuhan. Katakan amin. Kita akan belajar dari seorang tokoh di dalam Alkitab yang sungguh luar biasa yang bernama Sakaria. Mari kita buka di dalam Lukas pasal yang pertama. Ayat yang kelima sampai dengan 25. Saya akan bacakan bagi Bapak Ibu Saudara pemberitahuan tentang kelahiran Yohanes Pembaptis. Pada zaman Herodes, Raja Yudea, adalah seorang imam yang bernama Sakaria dari rombongan Abia. Istrinya juga berasal dari keturunan Harun, namanya Elisabet. Keduanya adalah benar di hadapan Allah dan hidup menurut segala perintah dan ketetapan Tuhan dengan tidak bercacat. Tetapi mereka tidak mempunyai anak, sebab Elisabet mandul dan keduanya telah lanjut umurnya. Ketika kita baca ayat demi ayat, di ayat 7 ada kata-kata tetapi. Ini sepertinya kita perlu berhenti, stop sejenak. Tetapi berarti ada sesuatu yang kurang, yang belum penuh dalam hidup mereka. Apa itu? Dan ternyata ini yang menjadi kerinduan mereka. Karena saya yakin dan percaya setiap orang ketika menikah, berkeluarga, pasti ingin memiliki keturunan. Sama dengan Sakaria dan Elisabet. Mereka menantikan sebuah visi dan mimpi dalam hidup mereka untuk mereka memiliki keturunan. Dan dikatakan di sana bahwa mereka tidak mempunyai anak dan Elisabet mandul. Kalau secara medis kemandulan itu mustahil, ya. Dan dikatakan keduanya sudah lanjut umur. Berarti penantian mereka sudah sangat lama. Sangat lama sekali. Nah, lalu kita lihat di ayat yang berikutnya, ayat 8. Pada suatu kali, waktu tiba giliran rombongannya, Sakaria melakukan tugas keimaman di hadapan Tuhan. Ayat 9, sebab ketika diundi sebagaimana lazimnya, untuk menentukan imam yang bertugas, dialah yang ditunjuk untuk masuk ke dalam bait suci dan membakar ukupan di situ. Ada beberapa hal yang saya pelajari di ayat ini. Selama kita mengenal Tuhan dan selama Tuhan ada dalam hidup kita, jangan takut Bapak Ibu Saudara. Setiap penantian visi dalam hidup kita, pasti ada timingnya Tuhan. Seperti firman Tuhan berkata, jalan Tuhan bukanlah jalanku, rancangan Tuhan bukanlah rancanganku. Sama, waktu Tuhan juga bukanlah waktuku. Di ayat ini saya mempelajari demikian, pada suatu kali, dikatakan di sana bagaimana setiap kali Sakaria itu sudah biasa, sebagaimana lazimnya, sudah biasa melakukan tugas, bahkan mendapat undian untuk bertugas di bait suci itu hal yang biasa. Tapi pada suatu kali itu adalah in his time. Makanya ada firman berkata, Pengkhotbah 3 ayat 11, ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Sakaria pun tidak tahu, sama dengan kita hari ini kita tidak tahu apa yang ada di depan. Tapi dia Allah yang Maha tahu dan Tuhan itu punya waktu bagi setiap Anda dan saya. Katakan amin. Dan ini adalah waktu Tuhan yang tanpa Sakaria ketahui.
Dan dia mendapatkan undian seperti bagaimana lazimnya. Dia bertugas di dalam bait Allah membakar ukupan. Lalu saya lanjut langsung ke ayat 11. Maka tampaklah kepada Sakaria seorang malaikat Tuhan berdiri di sebelah kanan mezbah pembakaran ukupan. Ayat 12. Melihat hal itu ia terkejut dan menjadi takut. Kalau sampai ayat 12 itu sampai dijadikan ayat tersendiri berarti ini sangat penting. Dan kenapa kok dicatat? Karena ini bukan tentang Sakaria mengalami down, bukan. Tetapi takut dan terkejutnya di sini karena dia tidak pernah menyangka. Sampai dia lanjut umurnya, berapa puluh tahun dia melayani di bait suci tidak pernah terjadi seperti itu. Tetapi secara tiba-tiba jadi lumrah kalau dia mengalami sebuah kondisi yang kaget dan dia sangat ketakutan. Karena ada malaikat yang disebut di sana adalah malaikat Gabriel yang menampakkan diri. Sehingga dikatakan di ayat 13. Tetapi malaikat itu berkata kepadanya, jangan takut hai Sakaria, sebab doamu telah dikabulkan. Dan Elisabet istrimu akan melahirkan seorang anak laki-laki bagimu. Dan haruslah engkau menamai dia Yohanes. Bapak Ibu Saudara, setiap penantian, visi atau mimpi yang kita inginkan, yakinlah bersama dengan Tuhan, Tuhan akan menggenapinya. Dan Tuhan membutuhkan kerjasama dari kita. Saya belajar banyak dari Sakaria, seperti semakin dibaca, semakin banyak hal-hal baru yang muncul, yang diwahyukan. Dari ayat ini pun saya belajar bagaimana Sakaria mentaati ketika mendapat undian itu. Bisa saja dia berkata, sebentar, saya tunda, saya ada keperluan yang lain. Tapi tidak, dia adalah orang yang bertanggung jawab di dalam tugas keimamannya. Nanti di akhir saya akan berikan 3 poin. Apa yang perlu kita persiapkan untuk menanti visi atau mimpi dari Tuhan. Ada 3 hal yang akan kita belajar dari apa yang dilakukan Sakaria dan Elisabet pastinya sebagai pasangan suami istri. Nah kita lihat Bapak Ibu Saudara, kalau visi itu digenapi dari Tuhan, itu bahkan lebih dari yang diminta oleh Sakaria dan Elisabet. Mereka hanya meminta anak, cukup bagi mereka. Tetapi luar biasa, kalau itu dari Tuhan, pasti ada bonus-bonus. Dan kita akan baca mulai dari ayat yang ke-14 sampai dengan ayat yang ke-17. Itu adalah nubuatan dari Tuhan melalui malaikat Gabriel mengenai anak yang akan dilahirkan. Bahkan anaknya belum ada pun, belum ada di kandungan Elisabet, tapi nubuatan itu sudah Tuhan berikan. Kalau visi itu dari Tuhan, pasti endingnya adalah besar dan mulia. Katakan amin. Dan dikatakan di ayat yang ke-14, ini nubuatan. Engkau akan bersuka cita dan bergembira. Bahkan banyak orang akan bersuka cita atas kelahirannya itu. Sebab ia akan besar di hadapan Tuhan. Luar biasa. Dan ia tidak akan minum anggur dan minuman keras. Dan ia akan penuh dengan Roh Kudus. Mulai dari rahim ibunya. Ya, saya punya anak, jadi saya juga bisa merasakan ya. Saya kepingin sekali anak saya masih 3 tahun lebih, tapi saya ingin satu waktu anak saya pasti menerima baptisan Roh Kudus. Tetapi ini luar biasa. Dikatakan mulai dari rahim ibunya sudah penuh dengan Roh Kudus. Wow, ini kalau kita sebagai orang tua dapat anak seperti ini benar-benar anugerah dari Tuhan ya. Ia akan membuat banyak orang Israel berbalik kepada Tuhan. Nubuatannya untuk anak ini sungguh luar biasa, yaitu Yohanes Pembaptis ya. Allah mereka, dan ia akan berjalan mendahului Tuhan dalam roh dan kuasa Elia untuk membuat hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anaknya. Dan hati orang-orang durhaka kepada pikiran orang-orang benar, dan dengan demikian menyiapkan bagi Tuhan suatu umat yang layak baginya. Jadi dari ayat ini saya belajar memang butuh kesabaran, ketekunan, menantikan jawaban visi atau mimpi kita dari Tuhan. Tapi yakinlah ketika itu dijawab dan diberikan, bahkan lebih dari yang sanggup kita minta dan doakan. Kita ini terbatas dengan pikiran kita. Tapi Tuhan tuh maha tahu, dia tidak terbatas. Dia bisa berikan lebih besar, lebih mulia daripada apa yang kita rindukan. Tapi di ayat 18 kita belajar sesuatu. Ya, ini lumrah. Ya, saya tahu bahwa Abraham pun dengan Sarai mengalami. Bahkan dikatakan Abraham itu tertawa. Dan lihat apa yang dilakukan oleh Sakaria. Lalu kata Sakaria kepada malaikat itu, bagaimanakah aku tahu bahwa hal ini akan terjadi? Memang dibutuhkan iman. Karena mereka menanti cukup lama, sudah lanjut usia, tiba-tiba dapat nubuatan firman seperti itu. Jadi dia mengalami sebuah keraguan.
Sebab aku sudah tua dan istriku sudah lanjut umurnya. Kalau kita buka tentang Abraham dan Sarai, Kejadian 17 ayat 17 itu sama. Abraham juga berkata, gimana caranya punya anak? Saya dan istri saya itu sudah lanjut umur. Sama, Sakaria juga berkata demikian. Lalu kita lihat apa yang dilakukan oleh malaikat Gabriel di ayat 19. Jawab malaikat itu kepadanya, akulah Gabriel yang melayani Allah. Dan aku telah diutus untuk berbicara dengan engkau dan untuk menyampaikan kabar baik ini kepadamu. Sesungguhnya engkau akan menjadi bisu dan tidak dapat berkata-kata sampai kepada hari di mana semuanya ini terjadi. Ini kita perlu garis bawahi, nanti ada peneguhan di ayat bawahnya terakhir. Karena engkau tidak percaya akan perkataanku yang akan nyata kebenarannya pada waktunya. Saya belajar dari ayat ini, kenapa kok diizinkan Sakaria itu mengalami bisu? Karena sebuah visi dari Tuhan itu bisa gagal seringkali bukan karena bahkan iblis atau roh jahat, tapi juga bisa karena keputusan kita atau perkataan-perkataan kita. Karena itu Sakaria dibuat bisu dan tidak dapat berkata-kata. Supaya di tengah-tengah penantiannya itu dia tidak mengucapkan perkataan yang tanpa iman atau mendukakan Tuhan. Lalu kita lihat ayat yang ke-22. Ketika ia keluar dari bait suci itu, ia tidak dapat berkata-kata kepada mereka. Dan mengertilah mereka, yaitu orang-orang yang ada di luar, bahwa ia telah melihat suatu penglihatan di dalam bait suci. Anda boleh catat. Bapak Ibu Saudara, visi yang Tuhan berikan itu bisa dalam bentuk berbagai macam cara. Tidak kebetulan tahun 2022 adalah tahun mimpi dan penglihatan. Berdoa supaya visi yang Tuhan nyatakan itu melalui dua hal ini dalam hidup kita. Yaitu melalui mimpi maupun penglihatan. Sakaria, Tuhan berbicara dan menjawab kerinduan penantiannya. Yaitu melalui penglihatan. Dan kita tutup dengan ayat yang terakhir. Di ayat 24. Beberapa lama kemudian, nah garis bawah itu. Saya baru menyadari kenapa kok dibuat bisu tidak bisa berkata-kata sampai hari terjadinya. Karena setelah bertemu penglihatan itu dengan malaikat Gabriel itu tidak langsung hamil. Elizabeth, beberapa lama kemudian masih ada proses lagi. Nah, supaya Sakaria tidak salah di hadapan Tuhan, tidak salah berkata-kata. Karena itu masih ada waktu, ya. Dan dikatakan istrinya mengandung. Akhirnya jawaban itu diberikan. Dan selama 5 bulan ia tidak menampakkan diri, katanya, inilah suatu perbuatan Tuhan bagiku. Biar pada akhirnya ketika visi itu digenapi dalam hidup kita. Kita tidak bermegah dan berkata, oh iya itu karena aku. Tidak. Tapi kita berkata, itu suatu perbuatan Tuhan bagiku dan keluargaku dan pekerjaanku. Dan sekarang ia berkenan menghapuskan aibku di depan orang. Poin terakhir saya catat 3 hal ini. Persiapan untuk menantikan visi. Saya pun mau praktekkan firman ini. Yang pertama adalah di ayat 6. Keduanya adalah benar di hadapan Allah. Hidup menurut segala perintah dan ketetapan Tuhan dengan tidak bercacat. Yang pertama adalah tetap jaga hidup benar dan tidak bercacat di hadapan Tuhan. Itu yang membuat Tuhan berkenan dan menjawab kerinduan kita. Yang kedua, dari firman ini saya belajar di ayat 8, Sakaria melakukan tugas keimaman di hadapan Tuhan. Tetap lakukan setia tugas keimaman, bicara tentang tanggung jawab dalam kehidupan kita. Mungkin hari itu dia adalah seorang imam pelayan Tuhan, tapi tugas keimaman dalam kehidupan kita juga kita terus tetap bekerja, kita tetap melakukan tanggung jawab kita di bagian atau profesi masing-masing. Tetap lakukan dengan setia, karena kita tidak pernah tahu. Tiba-tiba, secara tiba-tiba Tuhan bisa berikan yang kita mungkin lupa ya, bertahun-tahun lamanya. Tuhan itu tidak pernah lupa. Dan yang terakhir, ini yang kita lakukan di dalam penantian visi, yaitu di ayat yang ke-13. Hai Sakaria, sebab doamu telah dikabulkan. Teruslah berdoa, karena doa itu didengar dan dijawab oleh Tuhan. Nantikan jawaban pada waktunya Tuhan. Kita mau tutup dengan satu lagu ini. Lagu ini sangat menjamah saya ketika saya mempersiapkan firman ini. Karena ketika saya menyanyikan lagu ini, kata-kata ini seperti Sakaria. Tak terlambat pertolongan Tuhan dalam hidup mereka. Sungguh ajaib. Dan Tuhan memberikan mimpi dan penglihatan sampai visi itu terjadi. Saya berdoa
Demikian Tuhan kerjakan dalam hidup Sakaria sampai lahir seorang anak yang luar biasa, Yohanes Pembaptis. Yang diutus Tuhan untuk mempersiapkan jalan bagi Tuhan, bahkan membaptis Yesus Kristus. Demikian visi itu akan Tuhan kerjakan dan genapi dalam hidup kita. Terima kasih Tuhan. Mari kita angkat lagu ini. Tak terlambat pertolongan darimu Tuhan. Dia setia, Bapak Ibu Saudara. Setia Yes. dan tak meninggalkan. Tuhan tidak pernah pilih-pilih orang. Tuhan akan jawab seturut dengan kehendak dan waktunya. Nantikanlah Seluruh firman dan janjimu, Yesus. Amin. Kau bekerja mendatangkan kebaikan. Dengan iman ku nyatakan sekarang. Dan langit pun takkan jadi batas bagi yang berharap padamu. Sebab Engkau Tuhan yang Maha Tahu. Yes. Seperti Sakaria berkata, Engkau Maha Tahu Tuhan. Engkau yang beri mimpi dan penglihatan. Oh Lord, di dalam iman dan berjalan dalam kemenangan. Sebab Engkau Tuhan yang Maha Tahu. Jangan menyerah Bapak Ibu Saudara. Terus nantikan visi dan mimpi dari Tuhan. Itu pasti digenapi. Aku mau hidup di dalam iman dan berjalan dalam kemenangan. Sekali lagi naikkan pujian ini dari awal sebagai seruan doa kita. Tak terlambat pertolongan darimu Tuhan. Kau setia dan tak meninggalkan. Erat ku pegang seluruh firman dan janjimu. Jangan lepaskan janji Tuhan dalam hidup kita. Tuhan pasti akan menjawabnya. Kau bekerja mendatangkan kebaikan. Dengan iman ku nyatakan sekarang. Dan langit pun takkan jadi batas bagi yang berharap padamu. Sebab Engkau Tuhan yang Maha Tahu, yang beri dan penglihatan. Aku mau hidup di dalam iman. Yes. Dalam kemenangan. Sekali lagi katakan. Sebab Engkau Tuhan yang Maha Tahu. Yes, Kau beri mimpi dan penglihatan bagi kami Tuhan. Sehingga visi itu semakin jelas dalam hidup kami. Di dalam iman dan berjalan dalam kemenangan. Di akhir ini satu hal yang Tuhan ingatkan lewat firman ini. Ketika saya baca firman ini, betapa hebat dan luar biasa anak yang dilahirkan, yaitu Yohanes Pembaptis. Ada satu pertanyaan, mengapa tidak dari dulu Yohanes Pembaptis dilahirkan? Tapi pada saat usia mereka sudah lanjut, baru Yohanes Pembaptis dilahirkan.
Karena semuanya sudah Tuhan atur di dalam kedaulatannya, di dalam kehendak dan rencananya. Dan tepat pada zaman itu, Yohanes Pembaptis bisa dipakai oleh Allah untuk membaptis Yesus Kristus Tuhan. Saya merasakan ada orang-orang di antara kita yang sudah menyerah, itu yang pertama, dengan apa yang Tuhan berikan dalam hidup Anda. Bahkan yang pernah Tuhan berikan lewat mimpi dan penglihatan. Dan yang kedua, ada orang-orang yang seperti mengejar Tuhan dan berkata, tolong dijawab sekarang Tuhan. Ini waktu yang terbaik. Saatnya Tuhan, jangan tunda. Tapi biar firman ini berbicara banyak di dalam hati Anda dan saya. Tunggu, bersabar, bertekun. Selalu ketika itu nanti terjadi, akan indah pada waktunya. Tuhan, aku berdoa, kembalikan iman kami kepadamu. Kembalikan hati kami, kepercayaan kami. Ampuni kalau kami sempat ragu. Bahkan kami sempat membuang semua visi dan mimpi yang pernah Tuhan berikan. Karena kami berpikir tidak pernah terjadi, tidak pernah digenapi. Bahkan ada yang sampai kecewa dengan Tuhan. Tapi berdoa lewat ibadah doa pagi, seberapa banyak orang yang mendengar. Kembalikan hati dan iman kami percaya kepadamu. Saya yakin dan percaya setelah Sakaria melalui ini dan lewat apa yang dialami yaitu bisu dan tidak dapat berkata-kata, imannya berubah kepada Yesus. Dia akan punya iman sebesar biji sesawi. Bagaimana ternyata iman itu diperhitungkan oleh Tuhan. Demikian juga sebesar apa iman Anda dan saya hari ini. Mari sama-sama biar musik terus menyembah. Saya boleh minta WL Singer naikkan pujian ini dengan lembut. Anda boleh angkat tangan. Kembali angkat doa-doa Anda. Apa visi yang pernah Tuhan berikan yang Anda sempat lupa dan sengaja lupakan. Anda angkat kembali Tuhan, aku percaya Tuhan. Engkau akan sembuhkan si A. Tuhan, aku percaya Engkau akan berkati pekerjaan suamiku Tuhan. Aku percaya Engkau akan pulihkan keluargaku. Apapun itu, mari angkat di hadapan Tuhan. Yes, saya percaya pagi hari ini Tuhan pulihkan. Seperti malaikat Gabriel datang kepada Sakaria. Hari ini Tuhan datang di kamar Anda, di tempat Anda masing-masing. Dia mau berkata bahwa dia akan menggenapinya. Karena dia Allah yang maha tahu. Syakanarana mata karana mata karana syakarana kata karana mata karana kirana mata karana bayar syakarana bayar sen hikanarana musenere kurana mata karana shidi di jamaah setiap hati Tuhan. Lawat Tuhan, lawat Tuhan. Syabara bara mata karana shibidi di kabara kira mata karana shibidi di kabara yes. Haleluya. Sekali lagi katakan, sebab Engkau Tuhan yang maha tahu. Sebab Engkau Tuhan yang maha tahu, yang beri mimpi dan penglihatan. Aku mau hidup di dalam iman. Kami berjalan dalam kemenangan Tuhan, dalam kemenangan dan berjalan dalam kemenangan. Berkat-Mu tercurah atasku. Mari yang percaya berikan kemuliaan sorak-sorai. Haleluya, haleluya Tuhan. Dan pagi hari ini Tuhan, kami mau bersatu hati, berdoa syafaat. Karena kami yakin setiap doa itu pasti didengar dan dikabulkan oleh Tuhan. Setiap jemaat dari saat teduh yang mengalami pergumulan, masalah, kami mau sepakat mengangkat tangan kami. Tidak ada jarak di dalam hadirat Tuhan. Kami mau memberkati Bapak ES Tuhan, di mana anaknya mengalami sakit tulang sumsum. Kami yakin dan percaya bukan hanya bagi Bapak ini dan anaknya yang akan Tuhan jawab doanya. Tapi setiap orang yang mengalami sakit di bagian tulang, Tuhan akan jamah dan sembuhkan. Setiap rasa sakit yang berlebihan, kami berkata saat ini dalam nama Yesus, setiap rasa sakit diangkat
Dalam nama Yesus, Tuhan memberikan kesembuhan dan Anda akan terkejut bagaimana tubuh Anda tidak lagi mengalami sakit. Karena setiap rasa sakit itu diangkat di dalam nama Yesus. Aku perkatakan tulang-tulang yang sehat, tulang-tulang yang kuat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan setiap kanker tulang aku berkata sembuh oleh bilur-bilur Yesus. Dalam nama Yesus sampai ke akar-akarnya. Dan akan ditemukan oleh dokter ketika operasi dan akan diambil sampai ke akar-akarnya. Dicabut di dalam nama Yesus. Kami berdoa untuk seorang ibu LH yang mengalami kanker serviks Tuhan. Dan mengalami tumor di bagian payudara sebelah kanan. Kami percaya bahwa oleh bilur-bilur Yesus, segala sakit penyakit yang bukan berasal dari Engkau Tuhan. Firman-Mu berkata, tetapi segala sakit penyakit kamilah yang ditanggung di atas kayu salib. Terjadi kesembuhan bagi ibu ini. Ada percepatan pemulihan, tidak berlama-lama ya Tuhan. Dan satu waktu nanti ibu ini akan bersaksi bahwa Tuhan melakukan perbuatan yang ajaib dalam hidupnya. Tuhan ajaib, terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk seorang bapak TK Tuhan, di mana telinga daripada putranya terus mengalami berdenging selama bulan ini. Beberapa bulan ini kami perkatakan dalam nama Yesus, bahwa di hari kami berdoa ini, Tuhan Engkau turun tangan, menjamah, menyembuhkan bagian telinganya. Kami berkata saat ini, biar bagian yang tertutup, yang berdenging itu boleh terbuka di dalam nama Yesus. Kami perkatakan Tuhan, biar telinganya kembali normal di dalam nama Yesus. Tidak ada suara-suara yang lain, tapi kembali bersih, normal. Bisa mendengar dengan normal di dalam nama Yesus. Kami juga untuk berdoa untuk seorang Bapak BG Tuhan yang mengalami pergumulan di dalam pekerjaan. Kami yakin dan percaya kalau ada di antara kami yang juga mengalami pergumulan pekerjaan tahun ini Tuhan, kami percaya ada tuaian besar-besaran. Tuhan akan memberkati pekerjaan kami karena berkat Tuhan yang menjadikan kaya. Susah payah tidak akan menambahi. Berkati juga supaya mengalami kesembuhan bagi istrinya yang lututnya sakit. Tuhan jamah. Setiap nama sakit penyakit di bagian lututnya disembuhkan oleh Tuhan. Di dalam nama Yesus kami juga memberkati Ibu IO. Kami percaya Tuhan, Engkau juga mendengar doanya. Dia rindu supaya suaminya yang mengalami sakit depresi disembuhkan oleh Tuhan. Kami berdoa melepaskan, biar kelepasan, pemulihan, luka batin itu boleh dialami oleh suami daripada ibu ini. Di dalam nama Yesus juga pulihkan rumah tangganya. Hamba percaya ketika Engkau memulihkan tidak hanya satu pemulihan, tapi Tuhan akan mengerjakan banyak pemulihan. Berkati juga untuk Ibu RI dan Bapak KH, kerinduan mereka seperti Sakaria dan Elizabeth mendapatkan keturunan. Terimalah firman ini dalam hidup Anda. Anda akan menerima keturunan yang dari Tuhan. Dan serahkan anak itu kepada Tuhan. Karena itu datang dari Tuhan. Milik Tuhan, kepunyaan Tuhan. Terima dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita angkat tangan kita naikkan ucapan syukur. Terima kasih Yesusku, buat anugerah yang Kau beri, amin. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Yesusku, buat yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Mari terimalah berkat daripada Allah Bapa di surga, berkat daripada Tuhan Yesus Kristus, juga berkat daripada penyertaan Allah Roh Kudus yang sempurna dalam hidup kita. Pulanglah dengan membawa iman yang besar, percaya kepada Tuhan, lebih daripada percaya kepada diri kita sendiri maupun orang lain. Karena Tuhan adalah Allah yang Maha Tahu. Berikan Tuhan visi-visi yang baru melalui mimpi dan penglihatan
dalam kehidupan kami. Kami siap menerimanya dengan iman percaya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Sampai jumpa di doa pagi minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.